Terus masuk penjara yang terakhir gara-gara apa? Ceritanya panjang Bang Adi. Jadi setelah dari Cipinang itu saya sempat tobat. Saya berhenti jadi penjahat lah. Waktu itu kebetulan di LP Cipinang datang Pak Rinto Harhab, waktu itu artis nyumbang alat-alat musik gitu. Oke. Di dalam itu latihan musik gitu. Itu yang latih waktu itu Pak Kolonel Abdul Latif waktu itu, yang seksi kesenian itu. Keluar dari LP Cipinang karena sudah bisa dikit-dikit main musik, keluar ke Solo. Akhirnya saya membentuk kelompok musik. Grup band apa namanya? Solo Radu waktu itu. Apa itu artinya? Ya ada waktu itu kan kita bawakan lagu-lagunya Mr. Big gitu. Ada kan Colorado Bulldog gitu. Jadi diplesetkan jadi Solo Radu gitu. Kita bawakan lagu-lagunya Guns N' Roses. Jadi dengan penampilan tadi itu ya? Iya, kayak Axl Rose. Oke, jadi berapa lama jadi musisi ini? Ya dari tahun setelah keluar dari Cipinang itu tahun 92 sampai dengan tahun 96 kalau nggak salah. Iya, 96. Nah, dengar-dengar di sini Anda terjerat narkoba ya. Padahal udah sadar ini nggak jadi penjahat lagi nih. Nah, itulah. Gimana ya, saya pikir di dunia entertainment itu udah aman, nggak dicari polisi. Ibu saya juga seneng waktu itu, ngelihat anaknya udah nggak jadi penjahat lagi. Ya, tapi ternyata memang kalau kita nggak kuat mental, nggak kuat iman, itu jadinya seperti itu. Akhirnya di dunia seperti itu kan banyak ada yang nawari saya narkoba itu. Ini kalau buat nyanyi nanti daya tahan. Oh ya, suaranya bisa tinggi bener ketika nyanyi kayak tambah pede ya. Ya akhirnya 2 tahun Bang Andi saya jadi pecandu narkoba itu. Nah itu ketika tadinya sudah berhenti melakukan kejahatan karena butuh uang buat beli narkoba, akhirnya saya ya menggunakan keahlian lama lagi itu. Keahlian lama. Oke, ngapain itu? Ya nyuri motor lagi, yang gampang lagi. itu, yang gampang. Ketangkap terakhir. Oh, ini yang masuk penjara ke-7 kalinya? Iya, terakhir itu. Bagaimana menyelesaikan kecanduan? Kan banyak orang nggak bisa keluar dari narkoba. Anda kan 2 tahun terjerat narkoba. Nah itu keluarnya bagaimana? Itu bisa lepas dari narkoba? Ceritanya begini Bang Adi. Jadi saking saya seringnya itu pakai narkoba, saya dulu sampai terkena paranoid. Jadi saya merasa ketakutan. Setiap keluar rumah seperti kayak diikuti polisi, kayak mau ditangkap polisi, kayak mau ada yang ngeroyok saya, balas dendam sama saya. Saya jadi ketakutan waktu itu. Di rumah ketakutan, di jalan ketakutan. Nah pada suatu hari saya ada seorang teman datang ke rumah saya pagi-pagi. Ngetok pintu saya, pakai salam lagi, Assalamualaikum. Itu. Wah siapa ini gitu. Kok pakai salam? Ternyata teman saya pagi-pagi udah bawa sabu-sabu tuh ke rumah. Astaga. Udah ngajak pesta. Akhirnya pas sudah fly itu saya curhat sama teman saya ini. Saya kok kalau keluar rumah kok diikuti polisi kayak mau dikeroyok orang. Teman saya ini ya jawabnya sambil fly, jawabnya begini, itu pasti niatmu jelek gitu. Sambil fly ini? Iya, wah itu niatmu ya, bahasa Jawa itu. Wih niatmu elek, wih mau freak. Itu yang kata-kata padahal itu kata-kata dari teman saya yang nggak sengaja mungkin, tapi masuk ke dalam pikiran saya, niat jelek. Malam itu saya pikir, ternyata benar. Jadi ternyata selama ini apa yang selalu menjadi niat saya, perbuatan saya itu selalu yang jelek-jelek Bang Andi. Dulu tuh setiap istilahnya Jawa bilang melek motor ya. Begitu buka mata. Ya, buka mata keluar rumah tuh udah niatnya mau kalau Jawa bilang tuh mau limo. Iya, apa? Maling, madon, pokoknya sekitar itu. Iya. Madat, main. Saya mikir, cobalah. Aku sekali-kali tak niat yang baik seperti itu. Tapi saya tidak tahu perbuatan baik seperti apa itu saya tidak tahu. Terus? Perasaan saya itu kalau minum-minuman keras itu baik karena happy itu. Tapi hati kecil ini kok kayaknya bukan perbuatan baik itu. Saya mikir itu semalam. Kenapa ya perbuatan baik? Semalam itu dengar adzan subuh itu. Saya teringat. Oh iya, saya ini kan agama saya Islam. KTP saya Islam. Tapi saya tidak pernah sholat. Dan saya yakin sholat itu perbuatan yang baik. Kalau begitu saya tak niat yang baik, besok saya mau sholat. Malam itu saya punya niat itu. Besok saya mau sholat,
di Masjid Agung Solo. Oh. Ya, di dekat Pasar Klewer itu jalan kaki. Jadi Jalan kaki? Jalan kaki. Berapa jauh dari rumah? Kira-kira 3 kilometer dari Wih, rumah saya. jauh juga itu. Iya, saya pokoknya punya niat besok saya mau sholat di Masjid Agung jalan kaki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.